perilaku dari berorientasi pelayanan, ya. Jadi di mana itu terjadi yang melanggar panduan perilaku, ya, panduan perilaku dari berorientasi pelayanan itu Fadil. Nah, Nikma, Nikma analisis kasus akuntabel. Nikma, ya, jadi analisis kasus akuntabel. Dandi analisis kasus kompeten, ya. Dandi analisis kasus kompeten. Kasim menganalisis kasus harmonis, ya, harmonis. Ida Afrilia menganalisis kasus loyal. Muhammad Faisal menganalisis kasus adaptif. Dan Nawar Sarif menganalisis kasus kolaboratif. Ya, jadi Anda boleh kasih contoh kasus yang terjadi, ya, di mana itu jelaskan kasusnya seperti apa, deskripsikan kasusnya, kemudian bagaimana kasus itu menunjukkan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang sudah Ibu berikan masing-masing ke satu orang itu. Ya, jadi bagaimana pelanggaran nilai kolaboratif yang terjadi dan bagaimana solusinya sehingga kasus itu tidak terjadi lagi. Ya, itu Ini Bu, analisis kalau kasus. kalau Muhammad Fadil Ramdhani Bu, Belum, tenang. Fadil ya. Rahmadani kan tadi yang terakhir masuk. Jadi terakhir juga Ibu kasih tugas, ya. Kemudian Nurul Hasmi. Nurul Hasmi tugasnya adalah membuat mind map berakhlak. Mind map berakhlak, ya, mind map berakhlak. Kemudian Leni Marlina, ya, Leni Marlina adalah tugasnya adalah membuat best practice berakhlak. Ya, jadi cari contohnya di mana yang sudah menerapkan dengan bagus itu berakhlak. Di mana itu, ya? Di organisasi perangkat daerah yang mana atau di kantor mana, ya, yang sudah menerapkan dengan baik yang namanya eh, berakhlak. Jadi best practice-nya, praktek terbaiknya berakhlak itu ada di mana? Ya, bisa dikasih contoh nanti di mana itu. Nah, Muhammad Fadil Rahmdani tugasnya adalah membaca buku yang namanya Orange Juice. Orange Juice terbitan KPK. Jadi Fadil Rahmdani akan menceritakan kembali hasil baca bukunya atau summary atau ringkasan buku yang sudah dibaca. Itu tugasnya, ya. Jadi membaca buku apa ini nama bukunya itu Orange Juice, ya. Orange Juice yang disusun oleh KPK. Nanti Ramdhani akan menceritakan kembali ke kita semua apa hasil baca bukunya. Nah, itu tugasnya, ya, tugasnya semua teman-teman yang akan ini tugasnya berbeda-beda semua kan? Berbeda-beda semua, ya. Nah, tugas berikutnya, jadi tugas ini nanti dipresentasikan di hari Senin dan Selasa. Tugas berikutnya untuk semua. Tadi kan beda-beda tugasnya. Sekarang untuk semua, tugasnya adalah cari dasar hukumnya. Anda punya jabatan. Cari dasar hukum nama jabatan Anda, ya, masing-masing. Jadi misalnya sebagai apa ini, sebagai fisioterapi. Cari di situ searching Permenpan tentang fisioterapi, tentang jabatan fisioterapi, ya, atau mungkin di keputusan Menpan nomor berapa tentang jabatan fisioterapi seperti itu. Ah, Misalnya lagi apa ini jabatan asisten apoteker. Nah, di Permenpan nomor berapa itu Anda punya uraian jabatan. Jadi Permenpan tentang jabatan asisten apoteker. Nanti dilihat di situ. Kalau enggak di Permenpannya, bisa di SK Menpannya, ya. Jadi Anda yang penting cari tahu. Yang pasti jabatan Anda semua itu ada dasar hukumnya.
Ya, tidak mungkin ada suatu jabatan yang tidak ada dasar hukumnya. Jadi dasar hukumnya dicantumkan, misalnya eh, apa nih? eh, saya punya jabatan, misalnya asisten apoteker, berdasarkan peraturan bla 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 gitu ya, tentang jabatan asisten apoteker. Uraian tugasnya pertama gitu ya. Uraian tugasnya satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, kalau sudah dapat uraian tugasnya, maka Anda masukkanlah nilai-nilai berakhlak itu di setiap uraian tugas itu. Minimal tiga deh di satu kegiatan ya minimal tiga. Jadi misalnya asisten apoteker, misalnya membuat aprahan atau menyusun amprahan obat, misalnya menyusun amprahan obat. Nah, pada saat menyusun amprahan obat, nilai berakhlak yang mana yang mau diaktualisasikan pada saat menyusun amprahan obat? Tentu saja masuk misalnya nilai akuntabel. Bu, pada saat menyusun amprahan itu saya harus jujur. Ya kan, saya harus bertanggung jawab. Bu, saya kasih masuk nilai kompeten mau saya aktualisasikan pada saat menyusun amprahan obat. Karena pada saat menyusun amprahan obat itu saya harus menampilkan kualitas terbaik dari susunan amprahan itu. Bu, saya mau kasih masuk lagi nilai apa? Bu, saya mau kasih masuk lagi nilai kolaboratif karena pada saat menyusun amprahan saya butuh ya kerjasama dengan teman-teman yang lain ya untuk amprahan obat misalnya boleh. Jadi kalau ditanya tujuhnya bisa masuk semua bisa masuk semua sih tujuh-tujuh itu. Nah, tetapi kita kasih masuk tiga saja ya minimal tiga saja di setiap kegiatan uraian kegiatan tugas kita. Nah, itu tugas untuk semuanya ya tugas untuk semuanya. Bisa ya? Bisa? Bisa Bu, bisa. Oh, bisa. Bu. Oke. Nah, kalau sudah bisa, nanti itu tugasnya akan kita presentasikan nanti ya, insya Allah di apa namanya di hari Senin dan hari Selasa. Oke. Ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugas-tugas? Izin Bu, Ya, Sa- silakan Nawar Sarif. saya kan tugasnya di Juru Bu, cuman sekarang dipindahkan Bu, Hmm. Nama jabatannya apa? Juru Operasi dan Pemeliharaan Bu. Oke. Nah, jadi nanti tetap pakai itu ke bidang apa, Oh ya Bu, Sarif? ya Bu, sedia Bu. Dipin- Dipindahkan di bidang apa Nawar Sarif? Disuruh kerja apa Oh di tetap sana? sama, untuk sekarang Hmm. pemetaan Bu. Jadi uraian tugasnya sesuai dengan SK jabatan ya. Nanti Oh teman-teman iya, kalau misalnya di kantor ditempatkan bukan di tempat yang seharusnya sesuai jabatan itu menjadi tugas tambahan. Tetapi tugas pokoknya harus tetap dikerjakan. Nanti nanti teman-teman sayang nggak bisa naik pangkat nanti. Ya, kalau kita kerja tidak sesuai dengan jabatan kita, ya itu nanti akan kesulitan pada saat mau naik pangkat. Karena jabatannya apa harusnya mengerjakan tugas di jabatan tersebut ya. Nah, jadi Nawar Sarif dan kawan-kawan jadi nanti kalau misalnya saya kok ditaruh di sini bukan tempatku di sini misalnya itu sebagai tugas tambahan ya tapi tugas pokoknya harus tetap dilaksanakan supaya nanti teman-teman bisa naik pangkat kalau tidak nggak bisa naik pangkat nanti kalau tidak sama itu jabatan dengan yang dikerjakan bisa dipaham ya. Jadi nanti untuk sudah bikin SKP semuanya? Belum? Masih masih sementara sementara menyusun. Bu. Hmm, ya, jadi nanti apa ini sudah susun SKP itu berdasarkan peraturan yang Ibu sudah minta kalian cari itu ya masing-masing. Jadi Permenpa nomor berapa ya berkaitan dengan tugas jabatan teman-teman semua. Ya, bisa ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Leni Marlina? Ya, Ini silakan. Bu, untuk tugas, saya mau bertanya tentang tugas yang pribadi tadi membuat best practice berakhlak. Hmm. Contoh Hmm. penerapan di kantor, bisa hanya kantor yang tempat saya kerja saja Bu, kayak rumah sakit Undata,
Saya kasih contoh. Nggak usah. Coba nanti searching ya, searching di mana tuh yang layanan terbaik. Kalau Undata masih banyak sekali keluhan orang tuh. Oh, Bagaimana berarti caranya? ini Ya, contohnya yang kantor sudah penerapan terbaiknya begitu, Bu. iya. Kalau Undata masih banyak orang mengeluh kan. Nah, keluhannya masih banyak sekali. Jadi coba cari di mana itu yang orang sudah tidak mengeluh, yang menganggap itu sudah kualitas terbaik di situ ya, kualitas layanan sudah terbaik, kinerjanya bagus gitu. Di mana itu nanti dicari, nanti boleh cari-cari di searching ya, dan kita analisis best practice-nya itu seperti apa ya. Oke. Tapi untuk wilayah Sulawesi Tengah, Bu ya? Boleh Indonesia, Atau ambil Indonesia boleh, nggak masalah ya. Yang penting dia di organisasi pemerintah ya, di organisasi pemerintah boleh dikasih best practice-nya seperti apa itu, yang sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak dengan baik ya. Seperti itu. Ya, Oke, terima kasih banyak, Bu. iya makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tak ada lagi? Tak ada lagi. Ya, oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya-tanya lagi. Eh, Kasim, Kasim Nurseha Amsa. Kasim ini asal dari mana? Kalau saya aslinya dari Bone, Sulawesi Selatan. Bone. Jadi datang di Palu sudah lama atau baru baru datang karena ikut CPNS? Sudah di Palu sekitar hampir 3 tahun, Ibu. Sudah 3 tahun. Jadi ceritanya honorer gitu di apa nih di Se- Cikasda? Tidak. Tidak, Bu. Sebelumnya di swasta, Ibu. Sebelumnya di swasta. Kenapa pindah jadi CPNS? CPNS itu gajinya kecil, Kasim. Betulan. Mm-mm. Kalau Ini di swasta mungkin gajinya lebih besar. Apa betul. yang mendorong Kasih masuk jadi CPNS? Mungkin karena kita tahu, Bu, kalau di di PNS mungkin lebih stabil juga penghasilannya, Ibu, daripada kalau Hmm, kemarin di swasta, ya istilahnya naik turun juga, Ibu. tapi penghasilannya tinggi pasti. Ya, Bu. Iya kan? Malah kadang setengahnya saja itu gaji, apalagi gaji golongan 2. Iya kan? Nah, Betul. iya kan? Kalau gaji golongan 2 sekarang berapa per bulan Kalau yang kita terima sekarang? kami di 2C 80%-nya sekitar 2 juta, Ibu. 2 juta. Jadi kalau 100% berarti 2 juta lebih. Enggak sampai, Ya, enggak 2,6 saja, Ibu. iya 2,6. 2,6. Sudah menikah, Kasim? Belum, Ibu. Belum. Aduh. Berarti seluar SK 100% dia semua ambil kredit ini mau pakai melamar anaknya orang dia ini. Ya. Jadi orang mau cari cari calon orang Palu saja Kasimnya. Nah, cari Insya orang Allah. Palu saja. Cari orang Palu saja untuk dapat jodohnya. Nah, sekarang di kantor itu tugasnya apa, Kasim? Di apa nih? Saya Kasda penempatannya itu di Juru Operasi dan Pemeliharaan, Bu. juru Kebetulan saya di operasi. wilayah 2, penempatan di Kabupaten Poso, Ibu. Oh, jadi sekarang berada di Poso. Ya, Ibu. Berada di Poso. Masih goyang terus di sana? Gempa? Sampai tadi malam masih, Bu. Masih. Ini ngeri Ya. juga ya, karena diprediksi kalau dia bergetar terus bisa memicu gempa yang lumayan besar gitu ya. Nah, kita cuman, saya tidak tahu dia kebenarannya, tapi baca-baca di medianya gempa-gempa yang terlalu sering itu akan memicu gempa yang berarti tadi malam masih gempa, tapi Masih kekuatannya ada yang kecil. kekuatannya kecil, Ibu. Iya. Berarti ini Sekitar tidur di 3, luar ini. Heeh. Tapi tidak tidur di tidak tidur, luar kan? tidak, Ibu. Cuman Jaga-jaga. buka pintu saja, Ibu. Aduh, kalau pintu tak tidur nyenyak masuk pencuri gimana itu? Kebetulan tempatnya ini, Bu, agak hutan sih. Oh, ada hutan. Kalau orang Bone itu berani. Dia cuma takut dengan setan kalau orang orang Bone itu. Kalau manusia dia tidak takut. Oke. Nah, jadi sebagai juru juru apa tadi? Juru Juru Operasi dan Pemeliharaan. tugasnya apa saja di sana di Poso? Kalau tugas pokoknya itu intinya
laksanakan pembagian air, Bu, di setiap Nah, pintu-pintu pintu-pintu irigasi. air. Heeh. Karena kami punya istilahnya di bawahnya kami itu ada penjaga pintu. Itu Mm-mm. yang kami kontrol setiap juru ada barangkali 3, ada yang 4 penjaga pintu yang dia kontrol, gitu. Mm-mm. Kemudian berkomunikasi sama kalau di sini namanya P3A, Mm. petani pengguna airnya, Mm. Mm. kebutuhannya bagaimana, jadwal tanamnya bagaimana, Mm. supaya debit airnya kita aturkan ini. Mm. Cikasda itu singkatan dari apa? Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Terus itu pintu-pintu air yang ada itu berapa banyak di Poso? Kalau di tempat saya ada 15 pintu. Nah, 15 pintu. Di daerah mana saja? Berarti kerjanya mobile ini ceritanya. Tidak, Bu, satu irigasi kebetulan Heeh. dilewati 15 pintu. Oh, satu irigasi. Irigasi yang di daerah mana? Kalau nama irigasinya Punakiri di daerah pesisir. Oh, Poso Pesisir. Oke. Jadi di situ tempatnya Kasim kerja. Ya, Oke. Nah, jadi coba sekarang Kasim ceritakan. Kan kita sudah ada nilai berakhlak, ya kan? Tadi Pak Kasim sudah cerita tentang tugas-tugasnya. Kira-kira berorientasi pelayanan itu pada saat kapan diaktualisasikan, akuntabel pada saat kapan, sampai kolaboratifnya. Coba dicerita sedikit. Cerita dengan uraian tugasnya yang ada sekarang. kalau bersinggungan langsung dengan tugas-tugas saya, Bu, Mm-mm. mungkin kalau di bagian kompetennya kan kita harus terus belajar mengembangkan diri, Mm-mm. termasuk dengan istilahnya saya ada juru-juru yang lama juga di sini, Mm-mm. Mm-mm. bertanya bagaimana lebih baiknya dalam menjalankan tugas. Mm-mm. Dengan di sini kami ada atasan namanya pengamat irigasi, Mm-mm. juga begitu seperti tugas-tugasnya kami. Mm-mm. Adapun kalau kayak akuntabel, Mm-mm. memegang teguh kepercayaan itu ya istilahnya bertanggung jawab. Nah, dengan tugas-tugas yang diberikan, seperti kalau saya diberikan 4 pintu dengan orang penjaga pintu yang saya kontrol harus bersifat akuntabel, berpegang teguh, jangan sampai lari-lari ke lokasi Mm. lain. Oke. Kemudian begitu juga harus loyal, baik berdedikasi mengutamakan kepentingan dan bangsa dan Mm. negara. Kalau di implementasinya di tugas kami ya istilahnya tidak tebang pilih lah, Bu. Maksudnya jangan sampai tentang ada beberapa pintu mungkin yang beda-beda penjaganya supaya bisa ya adil lah pada setiap pintu, maupun mungkin kalau bersinggungan dengan petani begitu juga, jangan sampai tidak adil lah dalam melaksanakan tugas. Oke. Begitu juga di harmonisnya, saling peduli, terus menghargai, meskipun mungkin kita sebagai ASN kalau dipandangnya orang mungkin sudah istilahnya lebih di atas, tetapi justru harus mencontohkan kepada masyarakat, kepada para petani, kepada teman-teman yang mungkin belum PNS, bagaimana kita dalam bertanggung jawab dalam pekerjaan. Kemudian apa lagi? Ya, kalau kolaboratif justru ini yang sangat apa ya, paling penting lah, bekerja sama supaya apa istilahnya, kalau dari dinas kami itu diingatkan Ibu karena hmm, tempat kami ini ya istilahnya rawan. Jangan sampai kita tidak berkolaborasi dengan masyarakat, dengan mungkin bahkan aparat setempat, karena mudah terjadi ketersinggungan kalau di sini. Jadi Oke. berkolaboratif ini cukup penting, apalagi berorientasi pelayanan. Apalagi memang kami tugasnya ya murni melayani, membutuhkan air. Oke. Mungkin begitu sedikit Iya, yang bisa baik.
Oke deh, baik. Kita apresiasi dulu dong untuk Kasim. Mana reaksinya? Kasim sudah menjelaskan dengan Kasih, Bu. baik ya bagaimana nanti nilai-nilai berakhlak ini mau diaktualisasikan di pekerjaan keseharian gitu ya. Jadi bagaimana mengontrol penjaga-penjaga pintu air gitu ya. Nah, di di Poso itu berapa irigasi? Cuman satu. Ada 4 Ibu. Ada 4 Kalau yang irigasi. dari di bawahnya Cikas dari ya. Ada 4, tapi yang Kasim bertanggung jawab di satu irigasi itu, ya Satu irigasi yang di apa di Poso Pesisir itu, ya. subsidi. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Jadi semangat ya untuk mengerjakan tugasnya, Kasim. Dan siapa tahu dia mau dapat jodoh orang Poso dia di sana. Orang Poso itu cantik-cantik loh, betulan. Apalagi orang Mori itu cakep-cakep dia orangnya ya. Oke. Baik, sekarang kita ke Leni. Coba Leni Mariana, coba ceritakan tugas kesehariannya dan bagaimana kita mau mengaktualisasikan nilai berakhlak itu di setiap tugas-tugas kita. Coba silakan Leni Mariana. Ya, terima kasih. Untuk saya sendiri di jabatan saya asisten apoteker di Rumah Sakit Undata Palu. Terus untuk yang berakhlak sendiri, yang penerapannya, yang pertama yang pasti melakukan pelayanan terbaik kepada pasien. Terus akuntabel untuk pendistribusian obat sesuai jumlah obat yang masuk sama obat yang keluar, tidak ada pengurangan atau kelebihan, karena biasa kan ada kasus yang di internet begitu, biasa ada pasien yang protes, bias obatnya diberikan sebulan, tapi obat diresepkan sebulan tapi hanya diberikan untuk seminggu, ada seperti itu. Terus sisanya ya bisa jadi kalau kita sebagai ASN kalau untuk tidak berakhlak begitu, pasti sisanya obat itu bisa kita ini ya untuk kalau tidak berakhlak, tapi pada realitanya kita tidak seperti itu. Terus untuk harmoni sendiri, kita sama-sama sebagai ASN walaupun bukan ASN, untuk sesama pegawai di situ saling bekerja sama untuk memberikan pelayanan terbaik. Terus apabila ada keluhan pasien seperti apa, kita saling bertukar pikiran bagaimana cara mengatasi biar pasiennya sendiri merasakan kepuasan pelayanan kita itu sendiri. Terus untuk kompeten sendiri, kami selalu dituntut karena untuk kesehatan ada yang namanya LMS, satu sehat itu ada untuk pengembangan pendidikan, pengetahuan. Jadi di situ ada webinar-webinar tentang kesehatan yang seharusnya wajib sih untuk kita untuk pengembangan, karena pada kasus saat ini untuk kesehatan sendiri, apalagi obat sudah banyak yang baru ya, penelitian yang baru. Jadi kita sebagai ASN wajib untuk menambah ilmu pengetahuan agar kita juga bisa memberikan informasi kepada pasien. Terus untuk penyesuaian diri sendiri, perubahan jelas kita kayak ada miskomunikasi antara pegawai yang satu, antara nakes. Kita di situ tetap bekerja sama, saling bekerja sama. Terus saling bertanya apa yang mungkin ada miskomunikasi ya biasa antara nakes yang satu dengan yang lain. Tetap kita berkomunikasi asal demi kepentingan pasien. Ya, seperti itu saja, Bu. Baik, terima kasih ya. Mana apresiasinya teman-teman buat teman kita ini asisten apoteker, iya. Jadi nanti kalau yang harmonis itu bukan bekerja sama, dia saling tolong. Jadi Ya. harmonis itu dia lebih Iya. saling menolong, saling menghargai. Jadi kalau dia kerja sama lebih ke kolaboratif gitu ya. Jadi Iya. beda itu kerjasama dengan saling tolong menolong, ya. Beda Ya. itu. Jadi Ya. di sana kerjasama itu, kalau kerjasama itu dua pihak dan saling menguntungkan, ya. Kalau menolong Oh, itu iya.
Ya kan, kalau kita menolong orang yang lagi kesulitan gitu ya, membantu orang yang lagi kesulitan, misalnya pekerjaannya lagi menumpuk, kita lagi tidak tidak apa Ya, nih, lagi tidak kerja gitu ya. Nah, kita tolonglah gitu ya. Jadi kita harmonis gitu ya. Kita ya. saling menghargai ya, itu lebih ke harmonis ya. Oke. Baik, terima kasih Leni Mariana. Oke, ya. Ya. Sekarang Dandi, ayo Dandi ceritakan nih tugas-tugasnya dan bagaimana kita mengaktualisasikan berakhlak. Ya, silakan. Baik Ibu, sebelumnya saya sebagai tenaga radiografer terampil yang ditempatkan di instalasi radiologi RSUD Undata. Jadi untuk Hmm, berorientasi pelayanan itu kami melakukan pemeriksaan dengan ramah, sopan, serta memberikan penjelasan kepada pasien tentang apa yang akan diperiksa. Lanjut seperti akuntabel, akuntabel melakukan pemeriksaan secara jujur, melakukan pemeriksaan secara jujur dan bertanggung jawab sesuai SOP. Ada pula kompeten sama seperti Leni tadi Bu, kami yang di Satu Sehat, jadi harus ada mengikuti seminar, webinar agar meningkatkan ilmu pengetahuan juga. oke. Terus harmonis, harmonis eh, mungkin seperti tidak membedakan pasien Bu. Hmm, Antara pasien BPJS maupun pasien umum kami tetap melayani dengan baik dan sopan. Lanjut loyal, loyal seperti mungkin kami berpakaian sesuai eh, harinya. Jadi Senin sampai Sabtu kami memakai sesuai yang ditentukan oleh rumah sakit. Lanjut adaptif, kami mengikuti pelatihan-pelatihan terbaru demi eh, terus bercatch up tentang teknologi dan dunia kesehatan lainnya, Ibu. Terakhir, kolaboratif, kami bekerjasama dengan dokter, perawat radiologi, administrasi dan juga eh, fisikawan medis Ibu yang ada di instalasi radiologi. oke. Mungkin seperti itu saja Ibu yang bisa saya jelaskan. Baik, Terima terima kasih. kasih. Kita kasih apresiasi dong buat Dandi, teman-teman. Ya. Jadi jadi kalau adaptif itu apa nih cepat kita merubah cara kerja ya. Jadi ada beradaptasi. Nah, tapi pada saat kita belajar mengikuti pelatihan, itu lebih ke kompeten karena meningkatkan kompetensi. Jadi bagaimana supaya kita bisa adaptif tentu harus meningkat kompetensinya kan gitu ya. Jadi silakan nanti bisa dipisahkan antara mana kompeten dan adaptif. Oke, baik. Selanjutnya Nikma Hairudin. Silakan Nikma. Baik Bu, kalau jabatan saya itu di penata bangunan gedung dan kawasan permukiman di Hmm, bidang saya itu bidang PSU prasarana, sarana dan utilitas. hmm, Kalau untuk nilai berorientasi pelayanan itu kami memberikan pelayanan kepada rekanan yang mempunyai paket pekerjaan, eh, memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Jika mereka mempunyai pertanyaan soal paket pekerjaan mereka itu, kami akan memberikan jawaban yang baik, memberikan informasi kepada mereka jika mereka membutuhkan informasi mengenai paket pekerjaan mereka. Terus akuntabel itu eh, kami melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Untuk kompeten sendiri, kami eh, mengerjakan tugas yang diberikan itu dengan cepat dan tepat. Terus selanjutnya harmonis. Dalam bekerja, kami selalu saling tolong menolong. Jika ada teman yang merasa kewalahan atau kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, kami ikut membantunya jika kami merasa lowong. Terus untuk loyal sendiri, kami menjaga nama baik teman sesama pegawai atau bidang kami sendiri. Terus untuk adaptif itu kami beradaptasi dalam lingkungan kerja. Terus untuk kolaboratif kami saling bekerja sama dan berkoordinasi dengan para pengawas yang ada di lapangan mengenai pekerjaan yang ada di lapangan itu sendiri. Itu saja, Bu.
Baik, Kasih. terima kasih Nikma. Mana apresiasinya untuk Nikma? Ini yang kerja di Perkintan. Sekarang kita ke Nurul Hasmi. Silakan Nurul. Baik, Ibu. Sebelumnya untuk saya eh, jabatan sebagai asisten apoteker terampil, di, khususnya kalau saya penempatannya di Depo Farmasi IGD. Nah, jadi untuk berorientasi pelayanan itu kan biasanya untuk resep dari depan itu kadang yang bawa keluarga pasien. Nah, otomatis kita dalam melayani mereka itu dengan baik gitu, Ibu. Kemudian untuk akuntabel, jadi saat diberikan tugas, apalagi tugas sesuai jabatan kita, itu kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Selanjutnya untuk kompeten, seperti tadi juga dari teman-teman yang lain, itu di pelataran sehat, apalagi kami kalau untuk membuat surat izin praktek, itu harus mengumpulkan SKP, di mana SKP itu bisa kami dapatkan dari pembelajaran tadi di pelataran sehat itu, entah itu webinar, MOOC, dan lain-lain. Jadi itu otomatis sudah meningkatkan meningkatkan kapasitas kita lah, karena kita terus belajar dari situ. Kemudian untuk harmonis, harmonis ini seperti tadi, kita itu dalam pelayanan kan bertemu dengan orang banyak. Jadi kadang itu kita tidak tahu, apalagi kadang kayak pasien kan nanya soal ruangan ini, ruangan itu di mana, apalagi pasien yang baru pertama kali datang, otomatis kan kita membantu gitu, menjelaskan di mana tempat ini, atau kadang juga pasien itu bingung di mana tempat untuk pendaftaran Ibu, apalagi yang duluan dilihat itu kalau dari IGD itu depo farmasi itu, jadi biasa pasien datang bertanya di situ di mana tempat untuk pendaftaran, nah kami mengarahkan di mana tempatnya. Lalu untuk loyal, kita dalam bekerja itu menjaga ini nama baik ASN kita dengan bersikap ramah, terus menggunakan pakaian dengan rapi lah sesuai dengan hari yang ditentukan. Lalu untuk adaptif, apalagi sekarang kan kami masih CPNS dan kadang itu ada yang sebelumnya itu belum pernah bekerja, kayak saya sebelumnya belum pernah bekerja di rumah sakit, otomatis kita harus beradaptasi dengan lingkungan kerja saat ini. Kemudian untuk kolaboratif, kadang itu Ibu untuk resep, apalagi sekarang itu resepnya kan masih manual. Jadi saya pasti kadang bertanya ke nurse station, entah ke perawatnya atau ke dokternya langsung terkait peresepan pasien itu agar tidak salah, Ibu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Nurul. Mana apresiasinya untuk Nurul? Ya, oke. Jadi Nurul nanti bedakan nanti harmonis itu lebih bagaimana kita internal kita. Jadi pada saat ada keluarga pasien datang berkunjung kemudian bertanya ke kita lebih berorientasi pelayanan. Ya, jadi bagaimana mereka bertanya di situ berarti panduan perilakunya yang paling kena itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan mereka tentang informasi di mana ruang ini, di mana ruang ini. Mereka bertanya dan kita memenuhi kebutuhan mereka. Jadi lebih ke berorientasi pelayanan ya, yang bisa dipisah-pisahkan dia ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Faisal. Silakan Faisal. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, sebelumnya jabatan saya penata laksana agraria dan tata ruang di Dinas Perumahan di Dinas Perkintan. Saya sendiri di bidang kawasan pemukiman. Kalau dari kami, sementara ada kegiatan untuk penyadaran publik, pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. Nah, dari situ saya ambil kalau dari segi berorientasi pelayanan, kami memberikan pelayanan terbaik seperti memberikan konsumsi untuk seminar yang akan diikuti pada saat seminar penyadaran publik
pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh. Yang kedua, akuntabel. Saya bertanggung jawab untuk mengurus administrasi yang diberikan dari atasan sebelum tenggat waktu yang diberikan. Kalau dari kompeten, saya banyak bertanya dengan atasan, melakukan mentoring, bertanya-tanya dengan senior untuk tugas-tugas yang akan saya laksanakan ke depannya. Kemudian harmonis, kami di instansi khususnya di bidang telah melakukan kerjasama dengan baik, walaupun mohon maaf, di tempat kami sendiri masih ada yang honor, tapi kami mampu untuk tidak membeda-bedakan, tetap bekerja sama dengan baik. Yang berikutnya loyal, patuh dan taat kepada instansi dibuktikan dengan pada saat dibutuhkan kami selalu siap untuk datang membantu jika walaupun itu sementara ada libur. Kayak kemarin pada hari Sabtu dan Senin saya diminta untuk datang ke kantor untuk menyelesaikan berkas. Saya datang sebagai bentuk loyalitas saya. Yang kedua, adaptif. Ya, sekarang berhubung lagi banyaknya teknologi lagi maju-majunya, jadi biasanya kami mengadakan seminar itu melalui via Zoom ataupun lainnya. Kolaboratif, yang melakukan kerjasama dengan rekan-rekan dari dinas-dinas yang terkait di Provinsi Sulawesi Tengah. Berhubung kami lagi penyadaran publik di Kabupaten Banggai dan Poso, kami melakukan kerjasama dengan mereka. Dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik, oke. Mana apresiasinya untuk Faisal? Oke, oke. Ya, Pak Faisal sudah bagus ya, menjabarkan aktualisasi berakhlak ya pada uraian tugasnya. Faisal, apa kepanjangan Perkintan? Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Oke. Nah, di kawasan kumuh itu di wilayah Sulawesi Tengah masih ada di kabupaten mana semua? Atau semua kabupaten masih ada? Masih ada, Bu, 13 Semuanya. kabupaten. Iya, Bu. Kalau Kota Palu? Kota Palu ada, Bu. Cuma kalau yang untuk Kota Palu kayaknya tidak masuk di bagian provinsi karena ada dia punya pembagian itu, Bu. Kalau provinsi sekitar 10-15 hektar dia yang dia tangani untuk kawasan kumuhnya, Bu. Jadi untuk kawasan kumuh dengan luasan gitu ya, luasan Iya, Bu. berapa masuk wilayah kerjanya Provinsi Sulawesi Tengah. Kalau kawasannya Iya, tidak Bu. mencapai itu berarti menjadi masalah di kota kabupaten masing-masing. Iya, Bu. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kawasan kumuh yang menjadi kewenangan provinsi di mana semua itu? Kalau untuk sekarang kegiatannya sementara di Kabupaten Banggai dan Poso, Bu. Di Kabupaten Banggai di daerah mana dia? Kawasan kumuh itu yang jadi kewenangan provinsi. Di Banggai di sebelah mana dia? Kalau di Banggainya sendiri, Bu, ada dari mereka yang datang nanti, Bu. Nanti kami tinggal mengiakan kalau memenuhi spesifikasi, Bu. Jadi Faisal tidak tahu itu kawasannya itu di daerah mana gitu. Iya, Bu. Sebenarnya hari ini saya mau pergi ke sana, ada kegiatan seminar itu cuma ada Zoom. Jadi
Saya bilang belum bisa kayaknya ikut ke sana. Faisal, asli mana kau Faisal? Orang Kaili kau? Tidak, Bu. Orang apa? Papa Poso, kalau ibu Palopo, Bu. Oh, Palopo. Tapi di Pelogat Sologat Palu Hebat ngoni. Iya, Bu. So, tidak ada logat Bukti ini, Paloponya dia. Berarti besar di Palu ya. iya, Bu. Ya, baik. Oke, baik. Jadi Ibu tanya-tanya ini berkaitan dengan nilai akuntabel. Jadi kalau ditanya berapa, oh, pokoknya Bu yang luasnya berapa itu harus bisa bisa menjawab dengan pasti. Akuntabel itu menjawab dengan pasti, gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau ditanya, misalnya Nurul ini tugasnya sebagai apa ini asisten apoteker, ditanya misalnya. Berapa stok obat yang masuk tanggal sekian? Dia bisa langsung jawab, ya. Nah, itu akuntabel. Jadi akuntabel itu bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan kerjanya. Jadi kalau ditanya, jadi makanya nanti teman-teman kalau kerja bikin pendokumentasian semua hasil kerja. Bisa? Ya, jadi bikin catatan-catatannya. Nanti kita ketik rapi. Nah, itu nanti bisa ditandatangan oleh kita dan kepala bidang kita, mengetahui kepala bidang kita, hasil kerjanya kita. Ya, nah, jadi nanti kalau ditanya, misalnya lagi apa ini, kalau saya tanya lagi Faisal di kawasan mana semua menjadi kewenangan provinsi, Faisal langsung bisa jawab. Ya, Baik, di daerah Poso, di kawasan ini luasnya sekian. Nah, itu bisa jawab. ya, Nah, jadi di Banggai, di kawasannya terletak di sini, luasnya sekian. Nah, itu bisa jawab dengan pasti. Nah, itu nilai penerapan dari nilai akuntabel. Kalau ditanya, betul kau pergi ke sana, misalnya, betul. Terus buktinya apa? Nah, jadi akuntabel itu ada bukti hasil kerja ya yang kita kerjakan. Sama juga kayak misalnya apa ini yang ya si Dandi ini yang bagian radiologi. Kalau ditanya misalnya ya, Dandi minggu kemarin berapa orang yang di apa ini di ronsen misalnya ya, misalnya minggu kemarin ada ada lebih 10. Kayaknya 20, Bu. Itu belum akuntabel. Tapi kalau bisa menjawab dengan pasti, ya, oh minggu kemarin Bu ada 25 orang. Nah, rinciannya Bu di hari Senin ada sekian, Selasa sekian, hari Rabu sekian Bu, Jumat sekian. Kalau yang hari Jumat Bu cuma 2 orang. Nah, sudah. Kalau kita bisa menjawab seperti itu berarti nilai akuntabel sudah diaktualisasikan. Jadi bertanggung jawab itu bukan cuma sekedar kita ronsen orang, tapi datanya kita lengkap. Dan kalau kita diminta pertanggungjawabannya, kita bisa jawab dengan pasti. Bisa dipaham ya untuk nilai akuntabel ya teman-teman ya. Kalau ditanya ya, misalnya Faisal ditanya, Faisal apa kemarin ikut seminar? Iya, di mana? Di Banggai. Berapa orang pesertanya? Misalnya ini ya. Eh 50. Tapi bukan cuma 50, Bu, ada 70 barangkali itu. Kalau bilang barangkali belum akuntabel. Ya, jadi akuntabel itu bertanggung jawab dan pasti apa yang sudah dikerjakan. Ya. Nah, jadi kita sudah bisa langsung jawab, oh Bu, pesertanya ada 90 orang Bu, dari kecamatan ini, dari kecamatan ini sekian. Kita bisa jawab. Makanya nanti teman-teman kalau setiap bekerja itu kita bikin catatan atau data ya kita catat dulu nanti kita ketik rapi semua baru itu dijadikan sebagai dokumentasi hasil kerja ya bentuk akuntabilitas nanti kita mau kasih masuk di Ekin ya kan kita punya Ekin nah jadi nanti muncul itu di Ekinnya kita hasil kerjanya kita tapi bikin dulu pendokumentasian berkaitan dengan nilai akuntabel. Nah, Fadil Gazi, nah silakan. Ya Bu, izin. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bu. Sebelumnya Ya. untuk jabatan yang saya pati sekarang yaitu Juru Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Air. Tepatnya untuk penempatan saya di penempatan di UPT 2, tepatnya di Morowali Utara Ibu. Jadi sebagaimana jabatan kami itu lingkup untuk pelayanannya kami banyak berinteraksi dengan petani Ibu untuk nilai-nilai berakhlak untuk berorientasi pelayanan mungkin untuk berorientasi pelayanan kami saya biasanya
em, melayani dengan baik bagaimana kebutuhan-kebutuhan petani terkait kebutuhan air. eh, Jika ada masalah kita penuhi dengan baik begitu Bu. Untuk kemudian untuk akuntabel bertanggung untuk saya sendiri, mungkin untuk saya sendiri menjalankan tugas dengan baik, bertanggung jawab eh, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan petani dengan sigap, eh, dan kemudian eh, untuk kompeten, eh, saya sendiri meningkatkan pengetahuan-pengetahuan eh, dalam hal-hal baru terkait bagaimana pemeliharaan, kemudian bagaimana operasi dari bangunan air itu sendiri, Bu. Kemudian harmonis dalam bekerja. eh, saya menghargai siapapun eh, yang memberikan pendapat, kemudian siapapun yang meminta tolong, eh, kalau bisa saya langsung bantu Ibu. Itu. Kemudian untuk loyal sendiri, eh, saya sendiri dalam menjalankan tugas, walaupun eh, walaupun ada keperluan pribadi, tetap saya mendepankan kebutuhan petani di wilayah Morowali Utara ini jika terdapat masalah Ibu untuk menyelesaikan dengan cepat. Kemudian untuk adaptif, sebagaimana banyak hal-hal yang baru yang saya dapatkan dalam pengalaman ini, jadi saya mampu beradaptasi terkait perubahan-perubahan, uh, hal-hal yang baru yang saya dapatkan, Bu. Kemudian untuk kolaboratif, sebagaimana kami di sini bekerja terdiri dari beberapa tim, seperti penyala pintu air dan pengurus administrasi dan lain-lainnya. Kami bekerja sama untuk menyelesaikan jika ada masalah serta menjalankan tugas dengan baik dalam pelayanan untuk petani itu sendiri, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Kita kasih apresiasi dulu dong buat Fadil. Ya, Fadil sudah menikah, Ya, Ibu. Belum, sudah Ibu. merit. Belum, Ibu. Mau dapat jodoh orang Kodal dia ini kayaknya ini. Cari jodoh di sana saja. Jangan dia sudah pacar dia ini ya, sudah calon dia ini. Oke. Jadi apa ini tugasnya di Kodal sekarang? Tidak, Ibu. Bukan di Kodalnya. Bukan Di mana? di Kodalnya, Ibu. Di Tambayoli, Ibu. Oh, Tambayoli. Oke, Iya, baik. daerah Desa Baik. Tambayoli. Iya. Baik, terima kasih ya Fadil. Nawar Iya, Sarif, terima silakan. kasih kembali, Ibu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mm, Kalau saya Bu sebagai juru operasi dan pemeliharaan sumber daya air mm. untuk daerah Morowali Bu. Iya. Eh, tapi sempat di sana sebulan lebih Bu. Sekarang sudah tidak di sana. Oke, ya. Waktu di sana Bu berorientasi pelayanan yang saya lakukan itu membagi air kepada petani dengan adil. Misalnya di desa ini berapa luas sawahnya kita Mm, tentukan berapa air yang kita bagi ke situ. Jadi mm, merata dia Bu. ya. Kalau akuntabel Bu sempat kemarin sana untuk tertib administrasinya. Misalnya kemarin luas fungsional sawahnya 1.000 lebih. Ternyata pas saya olah datanya yang dengan teknologi terbaru drone Bu, kita Mm, bisa dapat 942. Jadi mm, lebih akurat dia Bu. oke. Untuk kompeten Bu, sering ikut pelatihan di PUSDM Bu. Biasa banyak Mm, pelatihan-pelatihan sering. mm, Kalau harmonis Bu, kita membangun hubungan baik antara pengamatnya, petugas pintunya dengan jurunya Bu. oke. Biar kerja tim yang baik Bu.
Kalau loyal Bu, tetap kita ikut aturan apa yang dibuat di Cikasdap. Jadi kita tetap ikut aturannya. Oke. Adaptif, yang tadi yang saya bilang adaptif Bu, untuk teknologi Bu. Jadi kita menghadapi teknologi. Misalnya kemarin masih membuat peta dari citra Bu, dari Ya. Google Earth. Sekarang kita bisa pakai teknologi terbaru Bu, kayak drone. Jadi petanya update Bu. Oke. Untuk kolaboratif, kayak bersinergi lintas sektor Bu, kayak desa kita biasa berhubungan Bu dengan pertanian juga biasa Bu, karena ada dinas pertanian di sana. Itu aja Sudah? Bu. Ya, baik. Iya Bu. Oke deh, teman-teman, kita kasih apresiasi dong untuk Nawar Nawar. Jadi ada temanku namanya Nawar, Munawar namanya, jadi panggilnya Nawar. Sarif itu nama suami saya. Jadi nama sahabatku dan nama suamiku ada di namanya si Nawar Sarif ini ya. Jadi nanti pembagian adil itu bukan berdasarkan, oh saya kasih debit air sekian volume ke sana, sama bagi 100 100 100 pokoknya kamu. Tidak seperti itu ya. Jadi adil itu menjaga harmonisasi kan. Menjaga harmonisasi juga di situ. Adil itu memenuhi kebutuhan ya. Kebutuhannya berapa sih? Lebih ke berorientasi pelayanan lagi gitu ya. Jadi bagaimana nanti kita memenuhi kebutuhan mereka. Debit airnya berapa kebutuhan mereka itu yang kita berikan seperti itu. Ya, jadi kita harus ekstra hati-hati ya kerja di situ ya. Jangan sampai kita wah tidak adil itu si Syarif itu di sana itu ya. Masa yang di sana sedikit dia volume airnya banyak ke sana gitu ya. Jadi betul-betul nanti teman-teman yang di Cikasda ya yang yang memantau apa ini pintu-pintu air, pembagian-pembagian air untuk irigasi ya. Para petani yang butuhkan itu harus betul-betul lebih bagus nanti untuk kerjanya. Oke, supaya tidak ada nanti keluhan-keluhan ya. Oke, baik, terima kasih. Fadil Ramdhani, silakan Fadil. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya. Kebetulan saya dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, Cikasda. Mm-mm. Saya eh, berjabat di penataan bangunan gedung dan permukiman. Untuk nilai-nilai ASN berakhlak yang saya terapkan, Bu, dalam pekerjaan yaitu membantu masyarakat untuk lebih memahami lagi pekerjaan-pekerjaan atau tata cara eh, eh, pengelolaan permukiman sesuai peraturan atau perundang-undangan. Yang kedua itu, Bu, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas pelaporan atau pengawasan untuk mengevaluasi pembangunan gedung dengan data yang valid, tentunya yang dipertanggungjawabkan. Terus untuk berkompeten itu, Bu, tetap kalau saya itu tetap mempelajari atau menambah ilmu terkait pembangunan gedung, terus dan teknologi-teknologi pembangunan konstruksi terkini. Nah, untuk harmonis ini, kalau saya tetap membantu eh, seksi-seksi lain, Bu. Kebetulan saya eh, ada 3 seksi di bidang saya, jadi kami saling membantu, Bu. Nah, untuk loyal ini itu menjaga nama baik instansi atau dinas sesuai kebijakan. Dan untuk adaptif, saya berusaha beradaptasi, Bu. Bagaimana transisi saya, bagaimana transisi antara kemarin saya sebelum ASN menjadi ASN. Dan terus untuk berkolaborasi ini melakukan eh, ber- melakukan kerjasama atau bersinergi dalam setiap OPD. Eh, salah satu contoh kemarin yang sempat saya terapkan itu di bidang yaitu program
pembangunan Fornas, Bu, penataan lingkungan hutan kota. Itu kami di situ bersinergi atau bekerja sama dengan Dinas Dispor. Nah, mungkin itu saja dari kami, Bu. Ya, baik. Terima kasih Fadil Rahmdani. Mana apresiasinya untuk Fadil? Oke deh. Nah, selanjutnya yang terakhir, Ida Afrilia, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya bertugas di Polirehab Medik bidang fisioterapi. Untuk poin pertama adaptif, sebagai ASN baru, saya selalu berusaha untuk menyesuaikan diri di tempat kerja, baik dengan teman sejawat maupun dengan pasien. Yang kedua, bersikap jujur terhadap pasien dan bertanggung jawab penuh atas keluhan pasien. Yang ketiga, harmonis, saling menolong dengan teman serorangan, misal mengikuti webinar atau seminar untuk peningkatan kinerja. Mampus. Jaringannya tidak bagus nih. Ya, apa ini? Si Ida Afrilia. Ida Afrilia ini apa di Zoom-nya dari mana? Dari rumah sakit ya? Udah Ibu, dari tempat tinggal. Itu apa ini putus-putus itunya ya? Oke deh. Iya, jaringannya Jaringannya jelek. Ya, saya kira cukup ya untuk Ida Aprilia ya. Oke, kita kasih Bu. apresiasi deh untuk eh, si Ida Aprilia. Oke deh ya. Jadi teman-teman semua, teman-teman tadi sudah bercerita ya secara umum tugas-tugas di apa nih di tempat tugas sekarang gitu ya. Jadi nanti secara khususnya nanti teman-teman ceritakan itu sesuai dengan aturan yang ada. Ya, misalnya berdasarkan Permenpan nomor sekian tentang jabatan apa nih fisioterapi uraian dengan uraian tugas sebagai berikut 1, 2. Jadi itu uraian tugasnya itu pasti banyak ya. Nah, kalau tadi kan secara umum saja ya kita apa ini menyampaikan tugasnya kita. Nah, jadi nanti untuk tugas persemuanya itu menguraikan dengan baik nanti nilai-nilai berakhlak seperti yang tadi sudah teman-teman sampaikan ya. Jadi sudah apa ini jadi nanti menjelaskannya nanti jangan hanya cuman kayak saya nanti jujur bertanggung jawab kemudian di dalam akuntabel itu kan jadi masing-masing nilai berakhlak itu punya 3 panduan perilaku, betul kan? Jadi misalnya berorientasi pelayanan, bagaimana apa ini memenuhi kebutuhan masyarakat, bagaimana bersikap ramah, ya ramah, sopan, proaktif gitu ya. Kemudian bagaimana apa ini perbaikan secara berkelanjutan gitu ya. Jadi itu masing-masing itu punya tiga 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 apa ini panduan perilaku. Jadi nanti teman-teman bisa menjelaskannya itu di tiga-tiganya ya, misalnya akuntabel bukan hanya bekerja jujur dan bertanggung jawab, apalagi di situ ya bagaimana apa ini menggunakan barang milik negara atau aset kantor dengan seefektif, seefisien mungkin ya tidak menyalahgunakan kewenangan kayak gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar oh kalau akuntabel itu jujur dan bertanggung jawab sudah, tapi ada panduan perilaku yang lain. Itu nanti bisa dijelaskan nanti pada saat nanti teman-teman bikin apa nih rencana untuk aktualisasi nilainya. Ya, bisa ya dipaham ya, teman-teman? Boleh? Ada yang bertanya sebelum kita tutup sesi belajar di pagi hari ini? Mohon izin Ibu. Ya, Saya izin. Nurul, silakan. Ibu, apabila dalam tugas yang tercantum di Permenpan itu, dan ternyata saat di pekerjaan kita tidak melaksanakan, apakah itu tetap kita masukkan Ibu atau bagaimana? Uraian tugasmu sudah dilihat, Nurul? Sudah lihat Ibu. Berapa Baru saja jumlahnya semuanya? isi
Ini ada 8, Ibu. 8. Iya, apa ini dikerjakan semua tentunya. Mohon maaf Ibu, ada soalnya yang tidak saya kerjakan Ibu. Apa itu? Di sini menimbang dan atau mengukur bahan baku dalam produksi sediaan farmasi non steril Itu dan memang tidak ada. sediaan farmasi steril. Soalnya kalau saya kan penempatannya di Depo IGD Ibu. Jadi biasanya kalau yang sediaan steril dan non steril kan lebih ke ini Ibu. Biasanya ada depo kemoterapi yang memang ini melakukan penyiapan untuk sediaan-sediaan steril. Udah, kalau tidak dikerjakan itu di skip saja ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Ya, baik. Oke. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Kasim, ya, Untuk terkait soal yang Kasim. pertama tadi, maaf izin mengulang saja, Ibu. Kan kalau saya menganalisis kasus Iya, yang berorientasi pelayanan. harmonis, Bu. Oh, harmonis. Ya, Oh iya, Kasim harmonis ya. yang di lingkungan kerja. Jadi untuk susunannya itu, Bu, setelah menemukan apa kasusnya, Ibu. Kasus. Jadi kasusnya usahakan tidak usah ambil yang ada di kantor. Ya, Oh, kasusnya jangan kasusnya ambil yang di kantor. Jadi kasusnya ini kasus yang terjadi, kadang kasus yang viral ya, ada iya, Bu. kasus yang viral itu kayak macam-macam tuh kasusnya. Kayak ada kemarin itu yang apa bidan perawat yang dia live gitu kan. Live di apa ini kemudian orang nonton semua dia kasih melahirkan orang gitu ya. Oh, itu kasusnya itu melanggar apa, nilai apa gitu ya. Jadi kita carilah yang pas untuk kita punya nilai yang Ibu kasih ya. Nggak usah ambil yang ini, nggak usah ambil yang di kantor ya. Jadi kita bisa melihat, menganalisis, oh ini dia melanggar panduan perilaku yang mana, terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan jika kasus itu supaya tidak terjadi lagi, apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, seperti itu. Bisa Kasih, Bu. dipaham ya, Kasim dan kawan-kawan ya, untuk analisis kasusnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan ya teman-teman semua, jadi silahkan apa nih tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik ya. Nanti insya Allah hari Senin kita ketemu lagi. Kualitas tugasnya tidak boleh asal jadi ya. Kita punya nilai kompeten. Nilai kompeten itu salah satunya adalah mengerjakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi tampilkan apa nih tugas-tugasnya dengan baik. Jadi misalnya teman-teman mau berkreasi misalnya ya, saya mau adaptif deh Bu, saya mau berinovasi, saya berkreasi. Saya punya tugas, saya tidak mau bikin dalam bentuk PPT PowerPoint, saya mau bikin dalam bentuk video, boleh. Bu, saya dalam bentuk storytelling saja Bu, boleh. Ya, jadi tampilan tugasnya bisa dalam bentuk video, boleh. Dalam bentuk PowerPoint, PPT juga boleh. Silakan. Tinggal pilih saja, Bu, saya lebih suka PowerPoint. Apa saya mau pakai Canva, Bu? Oh, boleh. Ya, silakan saja. Oh, Bu, saya mau pakai video saja, Bu. Untuk presentasiku, boleh. Silakan, ya. Silakan bebas, apa nih bebas teman-teman menampilkan penugasannya dengan apa ini dengan style yang berbeda-beda, boleh, ya. Bisa ya. Kemarin ada tuh yang dari mana kemarin ya. Dia dalam bentuk storytelling. Asik juga itu. Dia cerita tentang Kiko, Bubu gitu ya. Bagaimana bercerita tentang konflik kepentingan. Boleh, silakan ya. Fadil, silakan. Bu, ini untuk buku yang Orange Juice ini, Bu, yang Orange Juice for Integrity ya? Ya, yang KPK, yang Oh, terbitan KPK oh, ya. Oke, ya. Itu oke, Bu. jadi nanti Ramdhani baca bukunya, bikin summary-nya ya, bikin summary-nya pokoknya kasih bagus deh nanti menceritakan ke teman-teman hasil baca bukunya ya. Oke, bisa dalam bentuk storytelling juga boleh, silakan ya. Modelnya kayak model video boleh, dalam bentuk PPT boleh, silakan ya. Bebas Anda memilih model Anda untuk mempresentasikan tugas itu di hari Senin dan hari Selasa ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Aman?
Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukup ya untuk pertemuan pagi ini. Jadi insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin ya. Insya Allah tidak ada halangan. Jadi semuanya tetap menjaga kesehatan ya. Kemudian tugasnya jangan dikerjakan asal-asalan, harus betul-betul dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan kualitas terbaik tentunya. Oke teman-teman semua, untuk pertemuan kali ini kita cukup ya. Kita tutup sesi ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Sehat-sehat Waalaikumsalam. semuanya. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima ya. kasih, Bu. Siap, Ibu. Pak Zainal, Sama-sama. makasih banyak. Saya mohon izin ya, saya leave Iya. meeting duluan. Oke, Bu.